Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam ilmu botani, yaitu tata nama tumbuhan dalam taksonomi. Dalam dunia yang penuh dengan ribuan bahkan jutaan jenis tumbuhan ini, kita membutuhkan suatu sistem yang dapat membantu kita mengenali, mengelompokkan, dan memberi nama tumbuhan secara tepat. Sistem tata nama ini tidak hanya memudahkan kita dalam mengenali tumbuhan, tetapi juga menjadi bahasa ilmiah yang digunakan oleh para peneliti di seluruh dunia. Melalui tata nama taksonomi, setiap tumbuhan memiliki nama ilmiah yang baku dan seragam, sehingga tidak menimbulkan kebingungan meskipun dikenal dengan nama lokal yang berbeda-beda. Dalam presentasi kali ini, kita akan melihat bagaimana sistem ini bekerja dan mengapa tata nama ilmiah sangat penting dalam studi keanekaragaman tumbuhan. Apa itu tata nama dalam taksonomi? Tata nama tumbuhan. Pengertian yang pertama, tata nama merupakan bagian dari aktivitas taksonomi. Yang kedua, tata nama adalah aturan pemberian nama. Yang ketiga, penetapan nama tumbuhan berdasarkan suatu sistem formal. Yang keempat ada KITT, itu yang digunakan dulu, dan yang digunakan sekarang adalah IUCN. Selanjutnya ada pentingnya tata nama, yaitu yang pertama, nama merupakan istilah yang menunjukkan kelompok atau unit taksonomi dan nama ilmiah yang diterapkan pada taksonomi individu kelompok. Yang kedua, tujuannya untuk memberikan nama kelompok taksonomi bukan untuk menunjukkan karakter atau sejarahnya, tetapi untuk menyediakan sarana peringkat taksonominya. Oke, lanjut. Di sini ada IUCN. Apa sih itu IUCN? IUCN adalah kode tata nama internasional untuk alga, fungi, dan tumbuhan sebagai seperangkat aturan dan rekomendasi yang mengatur penamaan ilmiah semua organisme yang secara tradisional dianggap sebagai alga, fungi, atau tumbuhan, baik fosil maupun non-fosil, termasuk alga biru, hijau, kitrit, jamur, lendir, dan protista fotosintetik beserta kelompok non-fotosintetik yang terkait secara taksonomi, tetapi tidak termasuk Microsporidia. Sebelum tahun 2011, kode ini disebut Kode Tata Nama Botani Internasional atau ICBN. IUCN sebagai kode etik. Kode etik bertujuan untuk menyediakan metode stabil penamaan kelompok taksonomi, menghindari dan menolak penggunaan nama yang dapat menyebabkan kesalahan dan ambiguitas. Yang kedua, menghindari penciptaan nama yang tidak berguna, kebenaran tata bahasa, keteraturan atau eufonik nama, kebiasaan yang kurang lebih berlaku, dan menghormati orang serta sebagainya. Baik, selanjutnya ada asas-asas tata nama. Yang pertama, yaitu tidak bergantung pada aturan tata nama hewan. Yang kedua, berdasarkan tipe tata nama. Yang ketiga, nama yang lebih lama diutamakan. Yang keempat, setiap tumbuhan hanya memiliki satu nama ilmiah yang benar. Yang kelima, nama ilmiah selalu dalam bahasa Latin. Dan yang keenam, aturan berlaku mundur atau retroaktif. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe tata nama. Yang pertama ada halotipe, yaitu suatu spesimen atau unsur lain yang dipakai oleh seorang pengarang atau ditunjuk olehnya sebagai dasar waktu pertama kali mengusulkan nama jenis baru. Yang kedua ada lektotipe, yaitu tipe pengganti. Ada isotipe atau duplikat. Ada sintipe, yaitu salah satu dari beberapa spesimen yang bersama-sama ditunjuk sebagai tipe. Ada neotipe, yaitu tipe baru kalau tidak ada isotipe dan sintipe, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Dan ada paratipe yang terakhir, yaitu tipe tata nama yang dikoleksi dari tempat lain. Publikasi nama ilmiah ada dua, yaitu publikasi efektif dan publikasi valid atau sah. Publikasi efektif yaitu nama tumbuhan harus dipublikasikan secara resmi di jurnal atau buku botani yang bisa diakses oleh umum. Yang kedua ada publikasi valid atau sah. Nama ilmiah dianggap sah jika yang pertama diterbitkan secara resmi oleh IUCN, yang kedua memiliki deskripsi dalam bahasa Latin, dan yang ketiga sesuai aturan penamaan tumbuhan. Baik, kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu adalah istilah penting dalam tata nama. Yang pertama ada tautonim, yaitu nama dengan dua kata yang sama atau tidak boleh pada tumbuhan, hanya boleh pada hewan. Yang kedua ada homonim, yaitu satu nama tapi dipakai untuk tumbuhan yang berbeda. Yang terakhir ada sinonim, yaitu beberapa nama berbeda untuk tumbuhan yang sama. Baik, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.